Untuk Aptos ini support bisa sampai 160.000 transaksi per detik. Tapi untuk Sui ini ya, potentially unlimited guys. Ini keren banget ya. Jadi sangat berpotensi untuk tidak terbatas. Tapi yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar project-project crypto, news crypto update dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sosokan ngerti tentang kripto, dan gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini ya guys. So kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya guys. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu project yang cukup menarik banget guys, dan masih berhubungan dengan blockchain, di mana blockchain ini bisa dianggap sebagai salah satu saingan dari project yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Aptos guys. Nah, kemudian kenapa saya bilang ini menjadi salah satu saingan dari Aptos? Karena di balik pengembangan project blockchain ini, orang-orangnya ya khususnya ataupun developernya ini juga sama seperti Aptos, bahwa mereka adalah ex karyawan atau bekas karyawan dari Meta guys, untuk project stablecoin Diem-nya. Nah, ini jadi cukup menarik kan? So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Sui Blockchain. Kalian juga bisa kunjungi sendiri websitenya ya di sui.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Nah, sebelum kita membahas project ini lebih dalam lagi ya, saya ingin memberikan atau menjelaskan background dari Aptos dan Sui Blockchain ini guys. Kita ambil aja informasinya dari boxmining.com guys, dan di sini dijelaskan apa persamaan dan juga perbedaan dari Aptos blockchain dan juga Sui blockchain. Aptos dan Sui adalah salah satu layer 1 ya untuk blockchain yang paling banyak dibicarakan baru-baru ini guys, dengan banyak modal ventura atau perusahaan permodalan yang menyatakan minat untuk berinvestasi di project ini guys. Keduanya menunjukkan banyak janji kepada veteran blockchain karena startup Web3 ini dibentuk oleh mantan pengembang blockchain Meta yang sebelumnya adalah Facebook, serta infrastruktur mereka didasarkan pada inisiatif blockchain Meta yang telah ditinggalkan kemarin, yaitu project Diem guys. Namun kedua tim ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda untuk mengatasi masalah skalabilitas blockchain ini guys. Oke, jadi apa sih Aptos itu? Secara singkat aja ya. Jadi Aptos ini didirikan bersama oleh Moshe sebagai CEO dan juga Avery Ching sebagai CTO, dan keduanya ini adalah mantan karyawan dari Meta guys, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengembang dan juga insinyur senior di industri blockchain. Tim di belakang Aptos juga dikenal sebagai Aptos Labs. Ini terdiri dari sekelompok PhD, para peneliti, insinyur, perancang dan juga ahli strategi yang mengesankan. Selain itu, tim Aptos telah berkembang secara agresif dan baru-baru ini guys mengakuisisi beberapa mantan staff dari Solana guys, terutama Austin Furtz sebagai mantan kepala pemasaran di Solana. Ini keren banget. Aptos ini menggunakan elemen kunci dari blockchain Diem sebelumnya serta Move, bahasa pemrograman berbasis Rust yang dikembangkan secara independen oleh Meta. Aptos mengklaim jaringan akan dapat memproses lebih dari 130.000 transaksi per detik menggunakan mesin eksekusi paralel yang disebut dengan blok STM, yang berarti biaya transaksi yang lebih rendah bagi penggunanya. Kemudian apa itu Sui Blockchain guys? Sui didirikan oleh Evan Cheng sebagai CEO, kemudian Sam Blackshear sebagai CTO, Adeniyi Abiodun sebagai CPO, dan George Danezis sebagai Chief Scientist. Dan mereka bertiga ini adalah mantan pemimpin senior ya dari organisasi penelitian dan pengembangan blockchain canggih Meta. Jadi ketiganya ini juga merupakan mantan karyawan dari Meta ya. Ini keren banget. Mereka ini bertanggung jawab untuk membuat beberapa komponen open source paling canggih seperti bahasa pemrograman, mesin eksekusi, dan kriptografi blockchain dari Diem guys. Sui ini adalah blockchain layer 1 terdesentralisasi dan tanpa izin yang dirancang untuk memungkinkan pembuat dan pengembang membangun pengalaman bagi pengguna Web3. Mirip dengan Aptos, jaringan proof of stake-nya ini akan menskalakan secara horizontal dan mengatur data sedemikian rupa sehingga transaksi dijalankan secara paralel, dan ini sangat mengurangi biaya komputasi dan juga biaya transaksinya guys. Tapi meskipun Aptos dan Sui menggunakan Move sebagai bahasa pemrograman mereka, versi mereka
mereka ini sangat berbeda satu sama lain guys, sehingga infrastruktur mereka ini beroperasi secara berbeda pada tingkat dasar. Oke, sekarang kita bandingkan ya untuk Aptos dan SUI ini. Pertama dari segi bahasa pemrogramannya guys. Baik Aptos dan SUI ini menggunakan bahasa pemrograman yang disebut dengan Move yang berbasis Rust untuk eksekusi paralel, tetapi penggunaan SUI ini lebih memiliki versi yang berbeda guys. Aptos umumnya mengikuti desain buku teks dari white paper Diem, dan di sisi lain SUI ini memiliki model objek yang sedikit berbeda dari Aptos. Sistem penyimpanannya adalah objek sentris, yang berarti Anda dapat melihat banyak hal di blockchainnya nanti, termasuk alamat dan juga transaksinya. Ini direpresentasikan sebagai objeknya. Untuk Move versi SUI, ini memperjelas kapan suatu objek itu bisa dimiliki, kemudian dibagikan, dapat diubah atau tidak dapat diubah, sedangkan Aptos tidak memiliki fitur ini. Selain itu, API kepemilikan SUI ini lebih bersih daripada Aptos guys, karena menunjukkan desain blockchain dengan lebih jelas. Kemudian dari segi arsitektur, meskipun Aptos dan SUI ini menggunakan proof of stake sebagai mekanisme konsensus mereka, tapi algoritma konsensusnya itu dibaliknya itu berbeda guys. Jadi Aptos ini menggunakan paralelisasi dengan secara dinamis, mendeteksi dependensi, dan menjadwalkan tugas eksekusi menggunakan blok STM yang merupakan turunan dari protokol konsensus Hotstuff. Sedangkan di SUI mengimplementasikan Narwhal dan juga TAS sebagai algoritma konsensus mereka yang merupakan mempool basis DAG atau grafik asiklik terarah ya, seperti yang kita sudah bahas kemarin, yang digunakan untuk paralelisasi pada lapisan eksekusi. Protokolnya asinkronus yang berarti dapat menahan serangan DOS atau Denial of Service. Dalam hal keamanan, SUI memiliki sedikit keunggulan ya jika dibandingkan Aptos. Kemudian dari segi skalabilitasnya, baik Aptos dan SUI ini bertujuan untuk mengoptimalkan skalabilitas ya dengan memaksimalkan kapasitas jaringan, mirip dengan Solana. Namun hambatan kemungkinan besar adalah pertumbuhan untuk negaranya dalam ekosistemnya. Nah, untuk mengatasinya, Aptos ini memprioritaskan validator heterogen yang berupa CPU dan juga penyimpanan terbatas, sedangkan SUI ini berencana untuk melakukan sharding penyimpanan data secara efisien dan menskalakan sumber dayanya secara horizontal. Perbedaan dalam segi tokenomics, untuk SUI ini mempunyai 5 komponen utama. Yang pertama adalah token SUI itu sendiri, kemudian biaya gas, dana penyimpanan, mekanisme proof of stake, dan juga pemungutan suara on-chain atau voting. Sedangkan untuk Aptos ini belum memiliki koin dan white papernya belum diterbitkan guys. Namun, Aptos telah meluncurkan testnet mereka pada bulan Maret dan komunitas pengembangnya sangat aktif banget guys. Kemudian dari segi pendanaan, Aptos Labs ini telah mengumpulkan total sekitar 350 juta US dollar guys dari FTX Ventures, Jam Crypto, A61Z atau Andrea Horowitz ya. Kemudian Tiger Global, Multicoin Capital, di antaranya banyak usaha modal lainnya guys. Dan saat ini Aptos Labs memiliki sekitar 28 investor. Keren kan? Kemudian untuk SUI itu sendiri, ini secara signifikan lebih dari 36 juta US dollar dalam putaran pendanaan seri A mereka ya. Jadi untuk yang pertama, namun SUI ini memang memiliki lebih banyak sumber daya manusia yang berasal dari Diem, yang pasti akan membantu merampingkan perkembangan mereka meskipun dananya lebih kecil. Jadi kesimpulannya, mana yang lebih baik antara Aptos dan SUI ini guys? Sebenarnya masih terlalu dini ya untuk mengatakan di mana kita harus memilih yang paling bagus, karena kedua proyek ini telah berkembang pesat ya dan telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk mengoptimalkan desain saat ini guys. Tapi teknologi Move ini kemungkinan besar akan tetap ada karena menunjukkan banyak janji dalam skalabilitas dan juga keamanan blockchain. Untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa informasi ya, comparison antara Aptos dan SUI blockchain ini. Pertama dari kriterianya ya, Aptos ini di-create oleh Aptos Labs, kemudian untuk SUI blockchain ini di-create oleh Mysten Labs. Foundersnya Mosaic dan juga Everything yang merupakan ex-Meta, dan untuk SUI ini ada Evan Cheng, Adeniyi Abidon, Sam Blackshear, George Danesis, semua ini adalah all ex-Meta, jadi lebih banyak ya dibandingkan dengan Aptos. Kemudian fundraisingnya ini lebih banyak Aptos, karena setahu saya nih ya, Aptos ini sudah melakukan pendanaan sekitar 3 kali guys, dan untuk SUI ini baru 1 kali aja, jadi wajar lah ya. Tapi di sini ada keterangan ya, untuk planning berikutnya ini ditargetkan sekitar 200 juta US dollar ya, jadi cukup besar juga ya untuk target fundraisingnya. Kemudian untuk investornya ini cukup lumayan banyak dari kedua blockchain ini guys, dan sepertinya banyak investor yang hampir sama, yang dimana kedua-duanya ini diinvest oleh para investor-investor VC ini guys. Ini keren banget ya, berarti dari segi investor kedua project blockchain ini sangat berpotensi banget ke depannya. Untuk smart contract language-nya dari Aptos menggunakan Move tapi yang original guys, tapi untuk yang
Sui ini sudah ada sedikit pengembangan dari bahasa pemrograman Move yang di sini disebutnya sebagai Sui Move. Kemudian untuk arsitektur dan juga konsensus, untuk Aptos menggunakan BFT dan juga parallel execution, sedangkan untuk Sui blockchain ini menggunakan DAG plus BFT juga, support juga untuk parallel execution, dan yang keren di sini no consensus for simple transaction guys. Jadi nanti kemungkinan ya jika ada transaksi yang simple tidak membutuhkan banyak validator, ini tidak akan menggunakan konsensus, jadi akan lebih cepat kemungkinannya. Kemudian untuk capacity dari transaksi per secondnya untuk Aptos dan juga Sui ini tentu saja tinggi guys. Untuk Aptos ini support bisa sampai 160.000 transaksi per detik, tapi untuk Sui ini ya potentially unlimited guys. Ini keren banget ya. Jadi sangat berpotensi untuk tidak terbatas, tapi hanya untuk kasus-kasus spesifik saja. Kemudian untuk waktu finalitasnya dari transaksi itu, untuk Aptos hanya butuh kurang dari 1 second dan Sui juga kurang dari 1 second. Kemudian untuk testnet insentif, kedua blockchain ini juga melakukannya ya, dimana untuk Aptos ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali, dan yang terakhir ini ntar di tanggal 30 guys, atau 30 kemarin sudah mulai ya, dan akan berakhir kalau tidak salah itu tanggal 9 September ini guys. Kemudian untuk Sui ini masih akan di-announce atau diumumkan nanti di bulan Agustus. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik mengikuti testnet insentifnya, ini bisa ikut serta di situ guys. Caranya gampang kok. Jadi dengan kalian mengikuti insentif testnetnya ini, maka nanti kalian akan dibayar berupa bisa koinnya sendiri atau mungkin dengan koin-koin yang lain. Nah ini lumayan guys. Kemudian untuk mainnet launch date-nya ya, untuk Aptos ini keterangannya fall 2022 ya, di akhir 2022, dan saya dapat informasi kemungkinan nanti di bulan September juga untuk launching mainnet dari Aptos ini. Jadi di bulan September ini banyak banget event-event yang keren-keren guys. Kemudian untuk Sui blockchain ini masih TBA ya, to be announced. Kita tunggu aja nanti informasinya. Kemudian untuk wallet testnetnya ya, untuk versi testnetnya ini ada Pontem Wallet, Martian, PUK. Kemudian untuk Sui blockchain ini menggunakan Sui wallet. Oke, itu tadi adalah sedikit intermezzo ya tentang perbedaan dan juga persamaan dari Aptos dan juga Sui blockchain guys. Oke, sekarang kita balik lagi ke websitenya guys. Dan di sini diinformasikan kenapa kita harus memilih Sui blockchain ini guys. Jadi Sui ini adalah blockchain layer 1 tanpa izin pertama yang dirancang dari bawah ke atas ya, untuk memungkinkan pembuat dan pembangun pengalaman yang melayani miliaran pengguna berikutnya di Web 3.0. Di sini beberapa keunggulannya antara lain ada fast, jadi sangat cepat banget ya. Ini dapat diukur secara horizontal, kemudian finalitas instan dan juga biayanya yang rendah. Kemudian dirancang untuk orang sungguhan atau design for real people, dimana nanti aset kita itu langsung ada di akun kita, bukan di kontrak pintar orang lain. Kemudian permintaan penandatanganan yang dapat dibaca manusia guys, alias bisa diketahui persis apa yang Anda berikan izin. Kemudian nanti para usernya itu mudah bergabung. Jadi nanti kalian bisa mengirim aset sekarang dan bisa membuat akunnya itu nanti. Nah, tapi ini masih coming soon. Kemudian selanjutnya digital asset unlock. Jadi nanti kalian tuh mempunyai digital asset itu tidak terkunci guys. Seperti halnya kalau kalian membuat lebih banyak utilitas ke dalam NFT dan juga bisa menyimpan langsung di rantainya atau di chainnya. Kemudian untuk white papernya ya, di sini khususnya untuk smart contract platformnya, kalian nanti bisa baca sendiri di sini guys. Ada 11 halaman dan di sini materinya tuh sangat teknis banget, dan jujur saya kurang paham ya karena saya bukanlah seorang developer blockchain, jadi saya juga masih meraba-raba lah ya. Nanti kalian bisa cek sendiri nanti di sini. Dan untuk lebih lengkapnya atau keterangan yang lebih detail ya tentang project Sui blockchain ini, kalian bisa cek di docs-nya ya, di docs.sui.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi guys. Di sini nanti akan dijelaskan secara jelas tentang Sui itu bagaimana, kemudian bagaimana cara kerjanya, kemudian juga untuk Sui tokenomics-nya ya. Di sini ada Sui token, Sui gas pricing-nya bagaimana, kemudian Sui historic fund, proof of stake, tokenomics, white paper-nya bagaimana, dijelaskan semua di sini. Khususnya buat para developer ya, nanti kalian bisa baca lebih detailnya di dokumennya. Selanjutnya seperti yang sudah saya informasikan tadi di depan ya, bahwa di Sui blockchain ini akan mengadakan seleksi node dan juga validator lengkapnya ya. Dimana nanti di sini tujuannya untuk membantu mematangkan dan mengembangkan jaringan dari Sui ini ya, sehingga pada akhirnya kita dapat menyediakan infrastruktur lapisan 1 yang diperlukan untuk mendukung pengguna Web3 generasi berikutnya guys. Nah di sini keterangannya ya, untuk gelombang pertama ini event ini memiliki pelamar validator yang jauh lebih berkualitas ya daripada yang dapat didukung secara wajar, sambil memastikan pengalaman yang produktif di seluruh tim teknik dan juga pesertanya. Mengingat hal ini, maka Sui telah memutuskan untuk menerima kumpulan sekitar 500 Sui node guys.
yaitu operator Sui full node yang secara efektif menciptakan peluang untuk mendukung 5 kali target awalnya yang 100. Dimana nanti ya, setiap operator full node akan diminta untuk mempertahankan full node Sui di seluruh testnetnya dan akan secara otomatis ditambahkan ke kumpulan validator potensial untuk wave berikutnya. Kemudian untuk peserta yang dicari ya, ini akan dipilih berdasarkan kriteria berikut guys, antara lain ya, untuk keragaman geografis. Jadi nanti mereka itu menginginkan rantai yang benar-benar terdesentralisasi, kemudian dari segi keragaman infrastruktur yang lebih dari sekedar nama besar doang, kemudian kepemimpinan komunitas, keragaman cloud, dan juga keterlibatan, di mana nanti mereka membutuhkan bantuan dari orang-orang di komunitas yang juga dapat mendukung orang lain. Kemudian dari tingkat pengalaman, di mana nanti menjalankan validator dalam skala besar itu sulit dan mereka itu membutuhkan umpan balik yang tegas dari operator yang berpengalaman. Kemudian yang diharapkan dari testnet ini ya, nanti setiap operator full node itu akan dipilih dan akan dihadiahi sekitar 200 koin Sui per gelombang guys. Jadi kemudian nanti ada beberapa gelombang ya untuk testnetnya ini, seperti yang dilakukan oleh Aptos juga, dimana Aptos sudah melakukan 3 kali gelombang untuk testnetnya. Nah di sini untuk Sui baru akan segera dimulai untuk testnet pertama, dan kita tunggu aja nanti kapan pengumumannya agar kita bisa ikut serta di situ guys. Setiap validator yang akan dipilih ini akan dihadiahi 2000 Sui guys, dan hadiah token Sui ini akan diberikan setelah peluncuran protokol Sui mainnet dan akan dikenakan periode penguncian 1 tahun. Jadi nanti kalian yang mengikuti testnetnya akan mendapatkan token Sui tapi di vesting selama 1 tahun guys, atau dikunci. Dan tentu saja kalian harus menyelesaikan proses KYC ya untuk bisa ikut serta di testnet ini guys. Kita tunggu aja untuk announcementnya. Yang menariknya di sini guys, untuk koin dari Sui blockchain ini sudah didaftarkan di CoinMarketCap guys, dan sekarang masih untrack ya untuk datanya. Artinya ini masih dievaluasi oleh tim dari CoinMarketCap. Sedangkan untuk Aptos sendiri ini belum guys. Kalau kita searching di sini dan kita tulis Aptos, ini nggak ada. Jadi sebenarnya ada kelebihan juga ada kekurangan juga ya dari kedua platform ini. Nah ini juga suatu kelebihan ya dari Sui, dimana Sui ini sudah mendaftarkan koinnya di CoinMarketCap. Sedangkan untuk Aptos, koinnya aja ini belum ada dan kita masih belum bisa membelinya guys. Meskipun testnetnya mereka sudah melakukan sebanyak 3 kali periode. Nah ini keren ya. Selanjutnya untuk komunitas khususnya di Twitter ya, kita bisa lihat di sini untuk follower dari Sui blockchain ini ya, udah ada sekitar 57,1 ribu follower. Ini juga cukup besar banget guys. Tapi memang ya kalau kita bandingkan dengan komunitas di Aptos, ini lebih unggul Aptos ya, sekitar 131,8 ribu follower. Dan ini wajar karena apa? Karena ekosistem dari Aptos ini sudah banyak guys. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk ekosistemnya. Dan kita sudah pernah membuat video tentang ekosistem atau update ekosistem dari Aptos ini di video kemarin guys. Dan juga di sini diinformasikan ya bahwa kemarin itu beberapa kali diadakan untuk AMA atau Ask Me Anything ya, untuk para developer khususnya ya. Nanti kalian bisa cek sendiri ini untuk tanggal 3 September kemarin, dimana di sini bintang tamunya adalah product manager dan juga engineers-nya. Pada tanggal 1 September juga diadakan AMA bertemakan Sui Explorer dan juga walletnya bersama product manager yaitu Bjorn dan juga engineers Jordan, Gensler, dan juga Gegao. Buat kalian yang tertarik untuk AMA-nya ya, kalian bisa putar aja rekaman di sini ya untuk bisa mengetahui apa aja info-info terbaru dari para developernya. Buat kalian yang mungkin tidak ingin ketinggalan ya untuk update dari project Sui blockchain ini, kalian follow aja akun Twitternya guys. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Atau juga ya kalian bisa mengupdate untuk event yang sedang diadakan oleh Sui blockchain ini ya. Kalian tinggal klik aja di resource-nya ya. Nah ini contohnya adalah recap dari AMA kemarin ya. Nanti kalian bisa cek sendiri satu-satu. Dan beberapa info di sini untuk all post-nya ya. Kalian bisa cek nanti satu persatu guys untuk bisa lebih mengerti tentang project dari Sui blockchain ini guys. Kemudian untuk developer dari project Sui blockchain ini guys dikembangkan oleh Mysten Labs, dan ini adalah tim di belakang pengembangannya, seperti ada Evan Cheng sebagai co-founder, ada Nei Abidon, Sam Blockshare, dan juga George Genesis. Mereka ini adalah mantan ya atau ex dari Meta, dan beberapa orang yang mungkin kalian tertarik untuk mengenal mereka, kalian bisa klik akun LinkedIn ya ataupun akun Twitternya. Untuk full timnya kalian bisa buka aja ya, nanti ini adalah orang-orangnya. Jadi cukup docs banget untuk orang-orang atau tim di balik pengembangan blockchain Sui ini guys. Ini keren.
Kemudian juga para backers dari project Sui Blockchain ini juga cukup keren-keren banget guys. Seperti halnya di Aptos, di sini ada Andres Horowitz, kemudian ada Redpoint juga ya, ada Coinbase Venture, Electric Capital, ada Samsung Next, Standard Crypto juga ada, dan masih banyak lagi guys. Dan ini bukanlah para backer-backer abal-abal, ini backer-backer keren guys, investor-investor besar ini. Jadi sangat menjanjikan banget untuk potensi kedepannya ini. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari Sui Blockchain ini cukup keren banget guys, dan bisa dibilang ini adalah saingan berat dari Aptos Lab. Kita tunggu aja untuk update-update-nya, dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, tetap berolahraga dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.